Kisah pilu meninggalnya pria Prayoga Pratama alias komedian Babe Cabita nampaknya masih meninggalkan luka yang begitu dalam di relung hati sang istri. Meskipun demikian, Fati Indraloka, istri dari almarhum Babe, nampak membangun kembali hidupnya perlahan-lahan. Hebatnya, hal itu ia lakukan dengan melelang motor kesayangan sang suami, yang mana hasilnya akan ia sedekahkan secara penuh untuk pembangunan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fati Indraloka, istri dari almarhum pria Prayoga Pratama atau yang biasa kita kenal sebagai Babe Cabita, ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk semua teman-teman, sahabat, saudara yang telah mendoakan almarhum dan mohon dibukakan pintu maafnya untuk beliau atas kesalahannya yang mungkin pernah dibuat baik disengaja atau tidak. Dan di kesempatan yang baik ini, saya mewakili almarhum ingin melelang sebuah Vespa Darling 50cc kesayangan almarhum yang biasa dipakainya untuk ke masjid ketika sholat, dan Vespa kesayangan yang sering juga dipakai untuk ngonten. Dan nanti hasil keseluruhan lelang ini akan kami sumbangkan ke pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang ada di Medan dan pembangunan pondok pesantren Al-Bayan Al-Islami yang ada di Deli Serdang. Kami berharap agar barang peninggalan almarhum ini bisa menjadi manfaat, dan untuk teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi di lelang ini kami ucapkan banyak terima kasih, dan untuk informasi lebih lanjut bisa cek caption atau hubungi kontak ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ternyata masih ada kendaraan kesayangan mendiang Babe yang masih dipeluk erat olehnya, yakni mobil off-road berwarna pink. Dan dalam kesempatan yang spesial, tim Cumi-Cumi berkesempatan untuk menengok mobil off-road kesayangan almarhum Babe dan cerita-cerita unik yang tersimpan dengan indah dalam kendaraan itu. Kalau dibilang awal mula, almarhum itu dulu waktu zaman dia kuliah di Medan itu memang dia anggota IOF ya, apa ya, Jimny gitulah ya, Jimny itu. Memang tuh dari zaman kuliah itu udah punya mobil katananya sendiri, mobil. Tapi kalau off-roadnya itu masih kadang-kadang ikut nebeng sama temennya, karena dulu dia bilang, almarhum bilang tuh belum punya duit, karena kan kalau ngerombak-rombak setelah mungkin sekarang dari awal 2019 kalau nggak salah ya, waktu awal sebelum pandemi gitu-gitu pengen off-road lagi katanya gitu. Ya udah silakan. Terus lihat-lihat mobil nemu, ya udah dibangun sama dia, dibangunnya mobilnya satu-satu untuk off-road. Jadi ini namanya Miyabi. Tapi aku merasa alhamdulillah tuh, aku juga sekarang tuh berpikiran syukur ya aku tuh nggak banyak ngelarang yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku kan nggak tahu, umurnya pendek ya. Jadi almarhum sempat ngerasain apa yang dia suka. Nah aku tuh emang kayak gitu. Jadi ya udah, kalau emang kamu maunya kayak gitu, kamu ada budgetnya, kamu tahu toh untuk kita, untuk rumah, untuk anak-anak, dia bertanggung jawab banget gitu kan. Itu kan dia sudah memisah-misahkan lah mana yang untuk hobinya kayak gitu. Kalau mobil off-roadnya belum ada kepikiran kemana-mana. Yang memang hanya dilelang tuh yang Vespa sih. Yang Vespa itu emang udah jadi niatan yang mungkin bisa bermanfaat untuk almarhum, yang akan ngalir terus ke dia, meringankan dia, menjadi pemberat amal baiknya juga di sana. Jadi aku berpikir ya seperti itu. Kalau mungkin ada juga orang sayang lah, harusnya bisa buat anak-anak ahli waris gitu. Insya Allah almarhum, insya Allah aku percaya tuh kayak adalah rezeki yang dititipin buat anak-anak. Tapi apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kasih, amalan apa untuk suami yang udah nggak ada gitu, yaitu doa sama sedekah. Itu mungkin ngalir ke dia ya gitu. Di
Dibanderol oleh almarhum Babe Cabita sejak tahun 2019, mobil off-road merah muda dengan nama Miyabi itu pastinya menyimpan berjuta memori indah yang tidak akan pernah dilupakan oleh Faty Indraloka hingga ia tua nanti. Padahal Faty sendiri termasuk jarang mengendarai mobil itu. Pasalnya, mobil off-road merah muda itu justru sering digunakan oleh almarhum Babe Cabita saat dirinya menghadiri event tahunan bersama rekan komunitasnya. Lantas, seperti apakah event tahunan tersebut? Kadang-kadang mereka off-roadnya yang tim badak yang sama Bang JJ itu tuh suka yang ringan-ringan, tapi kalau lagi event tahunan yang memang event besar itu tuh setahun sekali biasanya WJOR-nya. Enggak, November itu masih ada, jadi itu kalau off-road itu event tahunan mereka WJOR itu. Jadi yang mereka tuh nanti ada trennya di hutan, nanti 4 hari 3 hari nanti mereka keluar gitu dari hutan itu startnya. Itu biasanya sih mereka itu di daerah Bandung, Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil juga waktu itu WJOR itu sih terakhir bulan Oktober akhir November. Off-road aku Bambino, tapi yang treknya ringan-ringan di sini deket di daerah Tangerang. Kalau aku emang penakut kan, jadi kayak tapi itulah dia tuh kepengen banget bawa kami off-road gitu, off-road yang nginep gitu kan. Jadi misalnya kami naik mobil satu lagi misalnya, terus almarhum pakai ini, pengen bawa Bambino tuh dia kepengen banget. Jadi tapi Bambino cuma pernahnya yang trek-trek ringan doang. Seperti diketahui, saat ini Faty Indraloka tengah menyelenggarakan lelang motor bermerek Vespa kesayangan mendiang sang suami. Dalam kesempatan yang sama, ia pun tak memungkiri bahwa keputusan tersebut memanglah berat. Apalagi jika mengingat motor itu dibeli dan dirawat Babe dengan uang hasil keringatnya sendiri. Namun meski begitu, Faty Indraloka merasa bahwa keputusan itu merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, uang yang ia hasilkan pun dapat menjadi bekal amal Babe di alam sana. Jadi tuh sebenarnya gini, awal ceritanya waktu pas sakit pertama kali itu di podcast itu tuh dia ada bilang sih memang kayak ya udahlah ikan koi, mobil off-road, Vespa yang sifatnya kamu juga nggak bisa pakai, nggak bisa ngerawat karena nggak ngerti kan. Nah itu tuh kita jual aja. Nah kita jual untuk ya mungkin tabungan kayak gitu, karena memang kan untuk pengobatan apa gitu kita adalah insya Allah udah ada gitu kan. Itu sih, cuman berpikirnya tuh untuk ngejualnya karena ya mungkin dia almarhum berpikir aku nggak bisa pakai juga, kamu nggak bisa pakai, daripada mubazir ya kita jual aja. Pembangunan masjid ini waktu almarhum kita lagi di KL, aku juga sering komunikasi gitulah sama memang apa ya yang ngurusnya gitu, temanku lah gitu di situ. Terus ngasih info ini ada pembangunan masjid di Medan, masjid ini. Aku kan nggak tahu kalau di Jakarta di mana. Kalau di sini tuh kebetulan ketua pembangunan itu teman sekelasku di sekolah dulu. Jadi insya Allah aku pun tahu beliau seperti apa. Jadi aku harap dan aku yakin sih insya Allah amanah ya gitu, walaupun di Medan. Kalau pondok pesantren sendiri itu memang kita nanti akan kasihnya melalui sedekah kreatif itu yang dinaungin oleh Ustadz Khalid Beslam. Terlepas dari kendaraan-kendaraan kesayangan Babe yang kini jatuh ke tangannya, Faty Indraloka pun mengaku bahwa dirinya masih sangat merindukan sang suami. Menariknya, pada kesempatan ini Faty Indraloka sempat memberikan pernyataan yang begitu menyentuh hati tentang apa yang ia lakukan jika rasa rindu datang membelenggu. Ya, menurut Faty, momen menunaikan ibadah sholat kini begitu dinanti-nantikannya karena di sana telah menjadi tempat baginya untuk bersilaturahmi dengan almarhum Babe. Ya aku pasti sholat itu tuh jadi silaturahmi aku sama almarhum. Jadi aku selalu menanti-nantikan itu. Jadi kayak
pasti aku berdoa semoga dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari fitnah kubur, ditempatkan di barisan golongan orang-orang beriman. Terus semoga kuburnya menjadi taman dari taman-taman surganya gitu. Pasti selalu ingetin ke aku gitu, kayak kalau bisa kita jadi orang yang bermanfaat ya buat orang gitu. Almarhum tuh selalu bilang kayak, apa bekal kita gitu kan, ini nih nanti bakal kita tinggalin nih, mobil, rumah, bahkan kamu, anak-anak tuh cuman titipan dari Allah buat abang. Jadi kalau nanti kita, salah satu di antara kita nggak ada, ya ini emang kita akan tinggalin apa yang bisa gitu sih. Dia selalu ngajarin aku, nanamin keimanan itu sama aku kayak gitu.